Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa waffaqana liitba'i sunnati nabi khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul barri wal bahri wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li khairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum turhamun. Untayan puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih sama-sama bisa melaksanakan satu ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, khususnya umumnya bagi kita sekalian selaku hamba Allah umat Rasulullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha semaksimal mungkin pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Ketika datang bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan meminta kepada Allah agar disampaikan ke bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi berdoa demikian? Dan kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Oleh karenanya, tentunya sebagai orang yang beriman, ketika datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang ada di benak pikirannya adalah ingin sekali mengarungi samudra bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kiat-kiat apa saja, persiapan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, Jumat kedua di bulan Sya'ban ini, agar kita mendapatkan daripada bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang full kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Sebagaimana ilustrasi dalam kehidupan, ketika seseorang ingin mendapatkan satu momen atau satu tingkatan derajat yang tinggi, atau memasuki satu hal yang diinginkan, contohnya adalah ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai yang lainnya, tentunya dia akan melewati berbagai macam tes. Ketika dia ingin tes, maka siogianya dia ini harus belajar. Ramadan
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai madrasah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian di bulan Sya'ban ini tentunya adalah seperti halnya ketika seseorang ingin menghadapi ujian, maka disitulah banyak pelajaran-pelajaran yang harus diraih di bulan Sya'ban. Oleh karenanya, di bulan Sya'ban ini pertama yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah ilmu yang cukup mengenai puasa. Kenapa demikian pentingnya ilmu? Hadirin, kalau berbicara mengenai hadis-hadis tentang ilmu, derajat orang yang punya ilmu, keutamaan orang yang punya ilmu banyak sekali. Dan memang di sisi Allah dan di sisi manusia tentunya juga, orang-orang yang berilmu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian ketika seseorang berpuasa dengan ilmu tentunya adalah lebih besar kualitasnya di hadapan Allah, lebih tinggi kualitasnya dibanding orang-orang yang tidak mengerti. Ilmu tentang puasa pertama kali yang harus kita lihat adalah bagaimana kewajiban-kewajiban seseorang ketika berpuasa. Oleh karenanya, kalau kita meminjam bahasa Al-Imam Al-Ghazali, ada istilah puasa khas, kemudian puasa am, kemudian khasil khas. Ada puasa am umum khas, kemudian khasil khas. Puasa umum adalah puasa yang mana orang tersebut hanya menahan lapar dan haus belaka. Ini meminjam bahasa Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan derajat puasa khas, puasa yang khusus? Tentunya mengetahui rambu-rambu tentang puasa. Entah itu mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa, atau hal-hal yang berkaitan kesunahan dengan puasa. Hadirin, sedang jemaah rahimakumullah, ilustrasi dalam kehidupan. Ketika seseorang tertidur setelah melaksanakan sholat tarawih dan ternyata tertidurnya tersebut adalah posisinya dia sedang junub. Kemudian ternyata dia bangun jam 9 pagi. Banyak kasus orang tersebut pertama adalah dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak sahur. Bahasa atau kalimat tidak sahur menjadi alasan dia tidak berpuasa. Dan setelah itu dia ini makan dan minum sebebas-bebasnya sampai maghrib. Ini orang yang tidak mengerti. Ada juga ketika hal itu terjadi, dia berpuasa, kemudian dia mandi daripada aktivitas junubnya tersebut ketika ingin waktu sholat zuhur. Lagi-lagi orang tersebut tidak mengerti bagaimana caranya. Ada orang yang mengerti ketika orang tersebut ternyata sudah berniat. Dan ini niatan ini penting buat kita semuanya. Kenapa? Dikarenakan niat menjadi arkanus shaum, rukun puasa. Oleh karenanya kalau kita berbicara fikih, rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, qasdu syai'in muqarnan bi fi'lihi. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang senantiasa menjadikan puasa kita batal. Artinya adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ketika seseorang sudah berniat, maka rukunnya sudah ditancapkan. Kapan niat tersebut? Tentunya adalah Al-Imam Syafi'i menjabarkan dalam fikih yang beliau kaji. Niat itu penting setiap malamnya. Kemudian
barulah dia menahan diri. Kapan itu niat? Di malam hari. Ketika malam hari tidak bisa, maka sebelum yang namanya waktu subuh, menurut Imam Syafi'i. Jadi ketika seseorang tidak mengerti rukun sholat, dia rukun puasa, kemudian dia tidak melaksanakan niat, fikih Imam Syafi'i, maka dia ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Artinya adalah pahalanya ini tidak dihitung. Apakah orang tersebut tidak berniat kemudian lantas dia boleh makan? Dia tidak boleh makan. Itulah fikih puasa. Oleh karenanya jangan mentang-mentang ketika tidak berniat, kemudian di satu hari tidak berniat, dia tidak berpuasa, kemudian dia asik makan minum sampai siang sore dia makan minum, itu tidak diperbolehkan. Ini yang disebut fikih puasa. Oleh karenanya disarankan buat kita ketika di awal bulan Ramadan, maka niatkan Ramadan ini sebulan penuh kita puasa. Seandainya kasusnya adalah ketika kita ternyata tertidur pada malam hari dikarenakan junub, kemudian ternyata kita tersadarkan pukul 9 pagi, kita bisa melaksanakan puasa. Kenapa? Pertama, niatnya sudah ditancapkan pada awal daripada bulan Ramadan, dan berikutnya adalah kita langsung mandi dan melaksanakan puasa seperti biasa. Ini fikih yang mungkin sangat dasar buat kita. Oleh karenanya, ilmu tentang puasa itu harus kita dapatkan. Tentunya bagaimana cara mendapatkannya? Sudah banyak media-media yang kita bisa raih ilmu tersebut. Sudah banyak para guru-guru kita menyampaikan daripada tentang fikih puasa. Tinggal kita mencari daripada ilmu tersebut. Kemudian, apalagi yang kita persiapkan selain ilmu tentang puasa? Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Tentunya puasa ini melatih kita tentang yang namanya kesabaran. Puasa ini melatih kita agar kita meminimalisir daripada kemaksiatan. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Momentum Sya'ban ini adalah momentum kita meninggalkan, atau seandainya tidak bisa meninggalkan, meminimalisir maksiat kepada Allah. Hadirin, ketika seseorang bermaksiat, maka tentunya dosa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karenanya, apa yang disebut dengan maksiat? Di dalam pikiran kita, maksiat adalah berjudi, berzina, kemudian minum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang disebut maksiat adalah segala sesuatu hal yang membuat kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan maksiat. Menonton TV bisa menjadi maksiat seandainya kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bekerja bisa menjadi maksiat ketika bekerjanya kita tidak kenal waktu, tidak kenal ibadah kepada Allah, maka dia bisa menjadi maksiat. Oleh karenanya di bulan Sya'ban ini, kita tarbiyahkan diri kita agar senantiasa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah, di bulan Sya'ban ini khusus kita atau istri kita, anak kita yang perempuan, yang setidaknya tentunya ada kalah puasa pada waktu yang lalu, pada Ramadan yang lalu, disinilah kesempatannya untuk melaksanakan ibadah saum atau mengqadha daripada puasa yang ditinggalkan. Kewajiban kita sebagai imam daripada keluarga kita mengingatkan istri, anak kita yang perempuan atau anak kita yang laki mungkin seandainya kalah dalam puasanya, maka selalu diingatkan di bulan Sya'ban ini tempatnya untuk mengqadha akhir daripada bulan Rajab ini yang terakhir. Kenapa demikian? Dikarenakan Siti Aisyah pun senantiasa mengqadha daripada puasanya banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Di bulan-bulan yang lain sibuk untuk mengurusi Rasulullah SAW. Kemudian bagi kita yang tidak punya hutang puasa, maka ikuti Rasulullah SAW. Lagi-lagi dalam hadis Siti Aisyah, melihat Rasulullah SAW puasa di bulan Ramadan sebulan penuh,
Dan Aisyah melihat puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW lebih banyak di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Apa fungsi puasa di bulan Sya'ban? Tentunya adalah kita mentarbiyahkan, mendidik perut kita agar nanti di bulan Ramadan perut kita terbiasa untuk berpuasa. Kemudian apalagi persiapan kita untuk menggapai daripada bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, maliyah itu penting buat kita. Apa makna maliyah? Harta yang diberikan Allah kepada kita. Tentunya kita sering mendengar bahwa di bulan Ramadan itu segala amal ibadah senantiasa dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Bahkan banyak sekali hadis-hadis dhaif yang memberikan fadilah yang begitu besar agar kita termotivasi untuk beribadah. Tentunya di antaranya adalah beramal di bulan suci Ramadan. Hadirin, kalau sudah berbicara amal, maka pertanyaannya adalah sejak kapan dan sampai kapan kita ini beramal? Hadirin, kalau sudah berbaca sejak kapan, maka sejak sekarang ini, sejak kita memang mampu atau diberikan kesempatan oleh Allah, lekaslah beramal. Kenapa demikian? Dikarenakan nanti satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, menjadikan jasad kita terbujur kaku, disitulah banyak penyesalan kita, di antaranya adalah harta yang belum kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seandainya di masjid kita mungkin ada sarana untuk senantiasa mendorong kita semangat untuk berinfak, terlebih lagi seandainya memang ada sarana prasarana untuk menjadikan wakaf itu produktif, maka berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Sya'ban dan akan kita semai juga di bulan suci Ramadan. Itulah di antara sebagian daripada cara-cara kita menghadapi daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa ghirah, semangat untuk mengarungi daripada samudra Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang bisa kita arungi dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan daripada hajat kita dan menerima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrukum bi amrin bina nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وانظم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اشمل المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بين هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم واستغفروا يعظكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.